Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa. Senang sekali saya Rafika Mustaqim Mawarda menyapa Anda secara langsung dari studio Selebes TV Makassar dalam program Obrolan Karebosi di edisi hari ini tanggal 3 April 2023. Dan seperti biasa selama 30 menit ke depan di bulan Ramadan kita akan membahas tema yang lagi hangat diperbincangkan dan akan menghadirkan sejumlah narasumber. Selebes People, setelah 23 tahun lamanya akhirnya PSM Makassar menjuarai Liga 1 musim ini tahun 2022-2023 usai mengalahkan tuan rumah Madura United. PSM Makassar mendapatkan 3 poin usai berlaga dengan Madura United sehingga mendapatkan 72 poin. Nah, seperti apa kemudian pandangan dari pengamat olahraga Bung Muskarnain Yunus dan juga supporter Firdaus Jamaluddin Menlu The Maxman Indonesia di studio? Saya langsung ingin menyapa. Selamat sore Bung Muskar. Iya, selamat sore Mbak Tika. Sehat Bung ya? Alhamdulillah sehat. Baik, saya juga ingin menyapa supporter The Maxman Indonesia. Ada Bung Firdaus di sana. Selamat sore. Selamat sore, sehat Bung ya? Alhamdulillah. Baik, pada edisi hari ini kami membahas ataupun tema kita adalah PSM juara Liga 1. Saya ke Bung Muskar terlebih dahulu. Bung Muskar, setelah 23 tahun lamanya, akhirnya PSM Makassar menjadi juara Liga 1. Bagaimana pandangan Anda, Bung? Ya, terima kasih Mbak Pika. Yang pertama kita mengucapkan puji syukur ya. Kenapa? Karena kurang lebih 23 tahun kita menantikan kembali juara berada di kota Makassar, PSM Makassar, dan saya rasa ini adalah merupakan berkah daripada Ramadan. Ya, kita melihat bahwa permainan PSM di bawah asuhan pelatih Bernardo Tapares memang sangat luar biasa racikan yang dia miliki. Saya menganggap bahwa pelatih ini adalah merupakan salah satu pelatih yang memiliki inovasi, kreativitas yang tinggi di bawah tekanan-tekanan baik dari sisi administrasi maupun anggaran pembiayaan apa semua, dan beliau mampu menunjukkan permainan apik yang diracik. Dan saya mengatakan bahwa dengan materi kita di tahun 2022-2023 ini, sejak awal PSM Makassar tidak ditargetkan untuk juara. Bahkan supporter pun selalu mengatakan bahwa di papan tengah pun kita di tahun 2022-2023 ini ya sudah cukup lumayan. Tetapi hal yang kita bisa melihat bersama-sama bagaimana pelatih anyar ini, pelatih Portugal, mampu membuktikan bahwa dengan minimnya anggaran yang dimiliki dan beliau harus meracik sebuah pemain, bahkan pemain ini digabungkan antara pemain yang ada di Liga 2 dan Liga 1 dicoba untuk bagaimana pola-pola dimainkan, dan itu bisa terbukti. Alhamdulillah sampai dengan 32 pertandingan ini kita baru kekalahan 2 dan kita sisa menanti 2 pertandingan. Saya menganggap bahwa 2 pertandingan ini harus menjadi sebuah pertandingan yang memberikan sebuah nampak kejelasan buat Fernando Tapares bahwa beliau adalah salah satu pelatih yang betul-betul tangguh untuk membawa PSM menjadi juara. Dan kita euforia yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena semua damai, semua tentram, tidak ada hal-hal yang bisa membuat kegaduhan. Dan Makassar di tengah pertandingan antara Madura United ini membuktikan bahwa PSM di tahun 2023 dengan tanpa stadion dan tanpa materi pemain yang luar biasa, kita mampu memperlihatkan dan menunjukkan kualitas kita. Baik, terima kasih Bung Muskar. Saya ke Bung Firdaus. Bung Firdaus, setelah 23 tahun lamanya, akhirnya PSM Makassar kemudian akan kembali mengangkat trofi ke Sulawesi Selatan, khususnya di kota Makassar. Bagaimana pandangan Anda, Bung? Baik, selamat sore bagi teman-teman Selebes TV dan supporter PSM dimanapun berada. Alhamdulillah, puji syukur kali ini 23 tahun penantian lamanya kita membawa piala itu kembali ke kota Makassar. Mungkin rasa haru dan bangga bagi kami supporter PSM, walaupun tanpa stadion kita bisa memperoleh juara. Begitupun juga materi-materi pemain kita yang bisa dibilang dianggap remeh tim-tim lain, karena bermaterikan dari pemain Liga 2, pemain muda, PSM dan maupun dari Liga 1 yang tahun sebelumnya yang bermain. Dan dilengkapi dengan pelatih baru, pelatih asing baru, dan alhamdulillah itu pelatih yang baru ini bisa meracik strategi
yang seperti kayak seperti makanan lah diracik yang ala kadarnya bisa menjadi wah dilihat teman-teman di luar. Dari segi permainan PSM kali ini saya sangat suka sekali permainan PSM kali ini, mulai dari pertahanan, kiper, pertahanan, gelandang, strikernya. Maka dari itu saya sangat bersyukur, berterima kasih kepada apresiasi kepada jajaran manajemen, pelatih, official tim dan para pemain yang sudah berusaha semaksimal mungkin tahun ini. Memang kita targetnya tahun ini PSM itu cuman di papan atas 3 besar. Alhamdulillahnya kita mendapat anugerah di bulan Ramadan ini, kita mendapat juara 1. Itu sudah lebih dari cukup itu kalau menurut saya. Namun di 2 pertandingan ini saya sepakat dengan Bung Muskar tadi, kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh memberikan poin percuma-cuma kepada tim lawan, maupun itu nanti pada saat laga kandang terakhir lawan Borneo, karena jelek sekali dilihat kalau kita main laga kandang terakhir kita kalah, baru kita angkat piala di Pare-Pare. Jadi mau saya dan teman-teman yang lain juga ya berharap laga tandang lawan Semarang bisa kita menang atau minimal 1 poin, maupun di laga kandang terakhir lawan Borneo kita bisa menang lah, supaya ada kesan yang bagus lagi kita berikan kepada supporter. Karena PSM ini catatannya sangat bagus, catatan rekornya cuma 2 kali kalah, kalau di kandang cuma 1 kali seri, sisanya menang, kita tidak pernah kalah. Maka dari itu saya berharap para pemain juga tidak terlalu lengah untuk 2 pertandingan ini, memaksimalkan permainannya. Dan juga saya berharap pelatih ini mungkin menurunkan pemain yang belum minim bermainnya, mungkin dia masukkan. Mungkin bagus sih menurut saya juga, cuman tetap strateginya yang penting nggak terhambur gara-gara pemain-pemainnya yang bukan yang pemain kemarin ya, 11 terbaiknya dia pasang. Mungkin itu dari saya. Baik, itu juga tadi sempat disampaikan oleh pengamat olahraga, Bung, ya, bahwa kita meskipun kita sudah dipastikan menang, tapi kita tidak boleh lengah. Pandangan Bung Muskar? Ya, seperti itu Mbak Pika. Kita berharap bahwa di 2 pertandingan terakhir ini PSM Makassar bisa memperlihatkan pola permainan yang jauh lebih bagus, dan kita harus memenangkan 2 pertandingan ini, utamanya nanti pada saat kita bermain melawan Borneo ya. Kita harus bermain betul-betul, Pernameta Paris ini harus memperlihatkan permainan yang apik. Kita melihat bahwa pada saat bermain dengan Madura, dengan pola 3-5-2 yang sempat dirubah dari 4-4-2 juga namun pada saat proses pertandingan dimulai itu Pernameta Paris melakukan langsung pola counter attack dan penyerangan langsung, dan ini di menit keempat kita bisa membuktikan, dan pilihan poin mampu menciptakan gol dari akurasi dari pemain-pemain yang ada. Nah, ini kita juga akan memperlihatkan bahwa di 2 pertandingan terakhir ini kita harus betul-betul membuat sejarah baru. Kenapa? Karena selain kita juara pada tahun ini di 2002-2003, hampir semua lawan-lawan kita mengatakan, termasuk Persija juga, menganggap bahwa kesulitan mereka untuk mengejar PSM. Dan ini menandakan bahwa dengan materi pemain yang tidak terlalu istimewa, kita bisa membuktikan dan kita disegani kali ini di tahun 2022-2023. Nah, kami berharap bahwa di sisa 2 pertandingan ini nantinya PSM itu bisa membuktikan. Kenapa? Karena ini kalau saya tidak salah 15 pertandingan terakhir ini kita tanpa kalah. Ya, ini sejarah buat PSM, dan bahkan sejarah juga buat Liga 1, hampir berturut-turut tidak pernah kalah, kita cuma seri. Nah, kalau ini dipertahankan di sisa 2 pertandingan terakhir, maka kita menganggap bahwa sangat luar biasa kemenangan kita dan sangat sempurna. Minimal ya pada saat tandang nantinya kita seri, tetapi pada saat nanti kita bermain di Pare-Pare melawan Borneo, kita harus memenangkan pertandingan, dan kita harus mengangkat trofi di situ dengan dengan kemenangan. Kalau itu bisa kita lakukan, maka saya yakin kita akan menatap pertandingan di 2023-2024 akan jauh lebih bagus. Dan
ketika ini bisa dipertahankan seluruh pemain-pemain kita, karena saya melihat salah satu keistimewaan daripada pemain kita semua ini di bawah asuhan dari pelatih Bernardo Tavares ini, beliau mampu menjaga kekompakan pemain. Ini pertama, baik dari sisi pelatih, manajemen maupun di sisi pemain, karena memang di sepak bola itu ketika kekompakan itu tidak terjadi dan tidak bisa dijaga dengan baik, maka yakin akan terjadi persoalan-persoalan baik dalam sisi pertandingan maupun sebelum pertandingan, seperti itu Mbak Tika. Baik, Bung Firdaus, dari setelah puluhan tahun mungkin Anda menjadi seorang supporter, kira-kira untuk musim ini apa sih yang spesial dari PSM Makassar hingga bisa kemudian kembali mengangkat trofi setelah 23 tahun lamanya? Nanti akan dijawab Bung Firdaus setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami di Obrolan Karebosi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Obrolan Karebosi edisi hari ini. Masih bersama dengan Bung Muskar selaku pengamat olahraga dan juga Bung Firdaus seorang supporter. Saya kembali ke Bung Firdaus. Bung Firdaus, di musim kali ini PSM Makassar keistimewaannya seperti apa sih sebenarnya Anda melihatnya? Dari sisi keistimewaan sih pasti ada, karena jauh-jauh sebelumnya itu kita sudah banyak dihuni para pemain bintang, pelatih bintang. Tapi kita juga pernah mengalami pasang surut, mulai playoff IPL KSL maupun degradasi. Hampir kita degradasi pada tahun sebelumnya, atau 2 tahun sebelumnya. Kita hampir degradasi. Alhamdulillah tahun ini kita bisa memperlihatkan bahwasanya PSM yang tidak diunggulkan dari kemarin, sempat dicemooh beberapa supporter di luar, bahwasanya ini tim bagaimana tidak punya stadion, materi pemain seperti ini. Tapi kita bisa memperlihatkan bahwasanya PSM, permainan PSM itu tidak pernah berubah, permainan yang keras, cepat, dan keren lah cara bermainnya teman-teman para pemain. Mungkin spesialnya dari segi itu karena racikan pelatih ini bisa memadukan pemain Liga 2, pemain muda, pemain Liga 1, pelatihnya juga pelatih baru, asisten juga banyak asisten baru, termasuk mantan striker kita Coach Amiruddin juga masuk ke dalam jajaran tim. Alhamdulillah, mungkin spesialnya kita diberikan berkah tahun ini, ya kita bisa juara, karena tahun-tahun sebelumnya kita sudah berusaha sekali. Banyak para pemain yang seperti kayak Ferdinand, Zulkifli, Asnawi dan lain-lainnya sudah berusaha, tapi mungkin rezekinya bukan ke dia, mungkin rezekinya pada pemain-pemain yang ada tahun ini. Tapi mereka tetap bangga karena PSM Makassar bisa juara, biar bagaimanapun walaupun dia sudah bukan pemain, tapi dia bangga juga. Jadi kita juga para supporter juga ya bangga sekali penantian 23 tahun lamanya, apalagi saya mulai nonton zaman di Matoangin sampai sekarang. Alhamdulillah kita bisa rayakan lagi juara. Kemarin waktu Piala Indonesia ya kita bangga sih, cuman belum terlalu ada apa-apanya lagi kalau ini Liga 1 kita juara. Alhamdulillah Liga 1 kita bisa rayakan, dan kita tunggu nanti bagaimana konvoi juaranya kita di Makassar. Baik, meskipun harus mengangkat trofi di Parepare, Bung Firdaus ya. Oh iya, enggak apa-apa itu. Baik, saya ke pengamat olahraga, Bung Muskar. Ini setelah kemenangan dari PSM Makassar ini mengumpulkan 72 poin, pasti akan menjadi sorotan juga oleh para pecinta bola di seluruh Indonesia bahwa kemenangan kita tanpa stadion, Bung Muskar. Bagaimana pandangan Anda? Iya, ya, memang ini yang menjadi pemberitaan yang sangat menarik ya. Jauh-jauh sebelumnya terkait dengan Stadion Matoangin yang menjadi base camp PSM selama ini. Tiba-tiba ya ada keinginan dari Bapak Gubernur untuk melakukan renovasi dan dilakukan pembongkaran, namun ya terjadi di proses perjalanannya sampai hari ini tidak terbangun. Dan yang terpenting saya mengatakan begini Mbak Pika, sebetulnya bahwa PSM ini bukan miliknya orang Makassar, tapi PSM ini harusnya miliknya orang Sulawesi Selatan. Dimanapun dia bermain di Sulawesi Selatan, di Parepare ataupun, saya melihat bahwa PSM ini memiliki karismatik. Kenapa? Karena
baik di Parepare, supporter kita itu bukan malah surut, tetapi malah betul-betul memperlihatkan militansi yang sangat luar biasa, kecintaan yang sangat luar biasa, dan ini adalah merupakan kebanggaan kita. Yang saya ingin katakan bahwa sebagai klub tertua yang ada di Indonesia, inilah salah satu yang menjadi kesangaran yang ada pada PSM Makassar. Kenapa? Karena adanya supporter kita. Saya melihat kemenangan juga ini kita pada tahun ini tidak terlepas daripada semangat daripada supporter kita yang begitu gigih. Pada saat kita memindahkan stadion ke Parepare, ya, menjadi tempat kita, awalnya banyak yang menganggap bahwa kita akan mungkin minim penonton di sana, ya kan, karena jaraknya begitu luar biasa. Tetapi itu bisa dibuktikan bahwa kecintaan betul-betul kita punya supporter ini tidak menjadikan rintangan bagi mereka untuk menuju di garis 150 km sampai ke Parepare dari Makassar. Mereka datang dengan berbondong-bondong dan bahkan memeriahkan dan bahkan membludak di sana. Nah, ini adalah merupakan salah satu hal yang perlu kita mengapresiasi. Sehingga saya mengatakan bahwa saya dengan kemenangan ini sudah tidak memikirkan lagi stadion. Yang saya pikirkan saat ini bagaimana menata PSM ke depan dan bisa mempertahankan Liga 1 ini menjadi sebuah pembuktian bahwa kita bisa memenangkan Liga 1 ini secara berturut-turut. Kenapa? Karena dengan materi yang saya lihat ini dan dengan kepiawaian daripada Bernardo Tapares, saya meyakini bahwa beliau akan bisa menunjukkan jauh lebih bagus lagi di tahun 2023-2024. Ini bisa dibuktikan, apalagi kalau misalkan beliau nanti dipenuhi seluruh keinginan-keinginannya untuk menambah amunisi kekuatan-kekuatan baru, ya, untuk dijadikan senjata kita nantinya, maka saya yakin ini akan jauh lebih bagus. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa saya salut dengan pelatih kita. Itu pelatih Portugal ini bisa membuktikan, apalagi pada saat beliau diberikan amanah untuk menjadi pelatih di PSM, beliau tidak tanggung-tanggung meminta untuk asisten pelatihnya itu dibawa dari Portugal juga. Nah, ini membuktikan bahwa memang beliau punya insting melatih yang sangat luar biasa. Artinya ada indikator-indikator dari manajemen kepelatihan yang beliau miliki yang mungkin kita harus banyak belajar. Kami berharap bahwa pelatih-pelatih muda kita yang ada ataupun asisten pelatih ini bisa banyak belajar kepada beliau, bisa melihat bagaimana sistem model kepelatihannya sehingga mampu menjadikan bahwa pemain-pemain muda dari Liga 2 dan Liga 1 yang digabungkan dengan pemain-pemain yang hampir dikatakan ada beberapa tidak pernah tampil dalam kejuaraan-kejuaraan yang ini mampu diracik menjadi sebuah mesin bola yang sangat luar biasa, ya kan? Dan ini membuktikan bahwa inilah ketangguhan kita yang harus kita pertahankan. Dan sekali lagi saya katakan, Mbak Pika, bahwa saya tidak memikirkan stadion, tapi yang saya pikirkan adalah bagaimana kita bisa mempertahankan di tahun 2023-2024 di Liga 1. Utamanya kita bisa tampil nantinya untuk mewakili Indonesia di Champion nanti. Mudah-mudahan kita ya di Liga Champion nanti bisa kita yang terkirim. Karena ini kan nanti digabungkan nanti ini pemenang di 2021-2022, ya kan? Nah, lawan Bali. Nah, kalau ini tapi dengan materi yang kita lakukan ini saya yakin ini akan bisa kita buktikan, dan kalau itu sejarah bisa dilakukan nanti di Bernardo Tapares ini, maka saya yakin bahwa sangat luar biasa, good saya katakan. Optimis, Bung. Iya, siap. Baik, saya ke Bung Firdaus. Bung Firdaus, tadi saya mendengar bahwa mungkin akan ada konvoy ya dari teman-teman supporter sebagai euforia kebahagiaan atas kemenangan PSM Makassar. Seperti apa kemudian persiapan-persiapannya, Bung Firdaus? Kalau dari segi persiapan konvoy sih, kalau sampai saat ini belum kita membahas, karena kita fokusnya di 2 laga kandang terakhir ini lawan Semarang. Kami fokuskan untuk teman-teman yang bisa away ke Semarang, dan adapun juga lawan Borneo nanti kita fokuskan bagaimana cara kita nanti untuk nonton ke Parepare lawan Borneo. Adapun nanti misalnya setelah pertandingan apakah kita konvoy dari Parepare ke Makassar atau bagaimana, kita ini sementara masih menunggu, karena yang ada di depan dulu kita bahas dulu. Karena kalau kita bahas untuk konvoy, saya rasa kalau konvoy juara piala nanti itu mungkin seharian full itu macet Kota Makassar, karena memang
dulu waktu tahun 2000 juga yang pernah saya dapat cerita dari legend-legend supporter juga, tumpah ria masyarakat, mau supporter mau masyarakat biasa, tumpah ria di jalan, ikut berbondong-bondong mengarap di ala itu keliling kota Makassar. Jadi kalau untuk persiapan konvoi juara mungkin belum kami bahas, manajemen juga mungkin belum bahas sampai detail itu karena masih ada 2 pertandingan yang kita hadapi. Baik. Karena kita sudah di segmen terakhir, Bung Firdaus, silakan untuk harapan-harapan dan juga closing statement. Kalau harapan saya dan sebagai supporter PSM mungkin di tahun musim ke depan mungkin permainan PSM bisa lagi lebih baik lagi. Mungkin bisa mungkin mempertahankan permainan yang kemarin, bisa lebih baik lagi, bisa double winner lagi kayak Bali United kemarin kan, bisa mengunci 2 gelar, 2 berturut-turut, juara berturut-turut. Alhamdulillah kalau permainan PSM bisa seperti itu, dan nggak diminta-minta jangan sampai kita dapat lagi berjuang dari zona degradasi lagi kan, itu yang kami tidak inginkan. Jadi mungkin kami berharap PSM mungkin ya bisa bermain lebih bagus lagi seperti apa yang sebelumnya dimainkan, bisa juga berprestasi di Liga Champions Asia kalaupun memang kita ditakdirkan untuk lolos, karena kan tanggal 6 kalau tidak salah bulan ini kita akan berhadapan lawan Bali setelah laga kandang terakhir kita untuk persiapan Liga Champions Asia. Kalaupun kita tidak lolos Liga Champions Asia, mungkin kita bisa maksimalkan di AFC, karena kan jatahnya itu kalau tidak lolos LCA kita bisa langsung lolos AFC, mungkin seperti itu. Dan terakhir mungkin keinginan mungkin nanti pelatih untuk menambah amunisi, mudah-mudahan bisa dimaksimalkan manajemen, karena kan kita tahu PSM itu setiap tahun itu kadang ada pemain bintangnya yang bagus bersinar musim kemarin tapi pindah musim ini musim depan atau bagaimana. Jadi mungkin berharap pelatih bisa melihat baik jeli para pemain yang ada sekarang maupun nanti penambahan pemain untuk musim depan, mungkin seperti itu. Terima kasih banyak Bung Firdaus selaku supporter. Nah, saya ke pengamat olahraga nih untuk harapan-harapan sekaligus closing statement. Silakan Bung. Terima kasih Mbak Tika. Yang pertama, materi pemain kita di tahun ini di bawah racikan Bapak Bernardo Tavares sebagai pelatih sudah sangat luar biasa, dan mudah-mudahan ini bisa dipertahankan. Saya berharap bahwa tidak ada pemain-pemain kita nantinya yang akan hengkang dari PSM. Dengan melihat kondisi-kondisi ini, ya saya yakin bahwa akan banyak klub-klub yang akan melirik beberapa pemain-pemain kita, dan saya berharap manajemen bisa mempertahankan. Kenapa? Karena kalau saya melihat ini sudah sangat solid, sisa dipadu lagi sedikit, ketika itu bisa diciptakan lebih bagus lagi, maka saya yakin untuk tahun 2023-2024 ini kita akan bisa melahirkan kemenangan lagi. Ini yang pertama. Yang kedua, saya berharap bahwa nantinya supporter makin solid juga di dalam mendukung PSM Makassar untuk melakukan pertandingan-pertandingan berikutnya. Kenapa? Karena kekuatan kita sebetulnya yang ada di Sulawesi Selatan, PSM Makassar ini ada juga terletak pada supporter kita. Supporter kita yang begitu fanatik, yang bisa memperlihatkan dan mempertontonkan bagaimana menjadi supporter fanatik yang betul-betul melahirkan sebuah jiwa-jiwa sportivitas. Mereka siap menerima kekalahan dan siap menerima kemenangan lebih bagus lagi ya. Kenapa? Karena kita sudah buktikan kita ini pasang surut PSM-nya dari tahun ke tahun. Kita melihat dari proses pergantian manajemen, pergantian pemain, terkadang kita memiliki materi yang sangat luar biasa seperti tahun 2017-2018, tetapi kita berharap pada waktu itu juara telah di tangan kita, tetapi ya mungkin ya Dewa Fortuna belum memberikan kita keberuntungan, belum rezeki kita ya. Nah, di saat ini ya tanpa adanya pemain-pemain yang begitu kita katakan mega bintang dan lain sebagainya, kita bisa membuktikan. Ini terletak bahwa adanya kesabaran daripada supporter kita, dan saya hari ini mengatakan salut kepada supporter Makassar yang senantiasa memberikan motivasi dukungan kepada para pemain-pemain kita. Dan yang kedua, saya salut dengan pelatih anyar kita dari Portugal, pelatih yang betul-betul
pelatih Plontos ini yang bisa membuktikan bahwa ketenangannya dalam melakukan atau meracik daripada pemain-pemain ini bisa melahirkan juara di tahun ini. Dan sekali lagi saya mengatakan terima kasih Ewako PSM. Satu kata untuk TSM Makassar, Bung. Ewako. Ewako. Bung Firdaus. Ewako PSM. Luar biasa. Pemirsa, cukup sudah 30 menit kami menemani Anda di obrolan Karebosi edisi hari ini. PSM Makassar juara Liga 1. Saya Rafika Mustaqim Mawarda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ewako PSM.